Rumah Sakit Angger, Kota Bandung. Cerita ini aku alami kira-kira tahun 2010 saat masih berkuliah di Kota Bandung. Sudah hampir 12 tahun, namun masih terekam jelas di kepala sampai saat ini. Rumah sakitnya terletak di Jalan Soekarno-Hatta, cukup besar, dan bangunan lama. Tempatnya strategis yang membuatnya selalu ramai didatangi oleh pasien, baik itu untuk berobat jalan atau rawat inap. Aku kurang tahu pasti umur rumah sakit itu, yang jelas terlihat kusam. Saat masih kuliah, aku menyewa sebuah kamar kos di daerah Jatinangor. Yang sewa di kos tersebut tentunya dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai pada suatu ketika, Dika, teman kos, keluar kamar tiba-tiba, panik dan ketakutan. Aku dan teman-teman kos lainnya penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Dika. Akhirnya kami menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Dika, ia melihat sosok pocong di atas lemari pakaiannya. Menatapnya dengan tatapan tajam, muka hancur, hitam dan aroma tidak sedap. Aku langsung cek kamarnya dan tidak menemukan apa-apa di sana. Mungkin Dika sedang bermimpi atau mungkin halu waktu itu. Malam harinya, Dika mendatangi kamarku dan menceritakan bahwa badannya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sempat muntah dan aku memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Jarak antara rumah sakit dan kos tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu 15 menit saja. Waktu itu jam 10 malam kami tiba di rumah sakit. Aku langsung menghubungi bagian UGD agar Dika dapat segera ditindaklanjuti. Setelah ditangani, aku baru menyadari bahwa keadaan rumah sakit malam itu tampak berbeda. Berbeda sekali jika kalau kita datang pada siang hari. Aku menunggu di ruang tunggu UGD. Sesekali melihat pasien lewat. Ada yang meninggal, ada pula pasien yang datang dengan kondisi fisik yang kurang baik atau korban kecelakaan. Sebenarnya aku tidak takut darah, tapi saat itu melihat darah yang bercucuran ke lantai menjadi sensasi tersendiri yang tidak bisa aku lupain. Kurang lebih 2 jam ditindak. Dokter menyarankan agar Dika dirawat di rumah sakit beberapa hari, karena ia harus mendapatkan perawatan intensif atau usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, aku langsung menghubungi keluarga Dika. Mereka menyarankan agar dirawat inap dengan catatan ruangan atau kamar yang bagus, atau 1 orang 1 kamar. Namun, malam itu hanya tersisa 1 kamar 2 tempat tidur, dan mau tidak mau memilih kamar itu. Dari ruang UGD menuju kamar yang berada di lantai 3, ada perasaan aneh yang mengikutiku. Entah saat itu aku tidak memahaminya dan mencoba menetralisirnya. Sampailah kami di sebuah kamar di lantai 3. Di sana harus berbagi kamar dengan orang lain. Dan aku melihat ada pasien kakek-kakek ditemani oleh 2 orang anaknya. Kakek tersebut nampak kecapean, nafasnya terisak-isak sesak nafas. Aku membereskan perlengkapan Dika, dan setelah semuanya beres, memutuskan untuk menghirup udara segar di balkon kamar. "Bang,
Sesekali mau ngerokok, salah satu anak kakek itu datang ke balkon, menghampiriku dan menawarkan sebatang rokok. Aku menolaknya, karena aku tidak merokok. Sebut saja namanya Kang Dadan. Ia lebih tua dariku beberapa tahun. Kami akhirnya terlibat obrolan yang cukup asik, dan aku menanyakan ia sudah berapa lama di rumah sakit ini. Menurut Kang Dadan, ia sudah hampir 2 minggu menemani kakeknya di sini. Lalu si kakek sakit apa? Secara medis kakek tidak sakit, tapi bila dilihat langsung, ia seperti orang yang sesak napas. Dokter dan Kang Dadan pun tidak memahami kondisi kakek. Sesekali aku melihat ke arah Kang Dadan. Wajahnya tampak pucat, lingkar mata hitam. Mungkin ia kurang tidur kali buat jagain kakek. Pikirku seperti itu. Bang, hati-hati kalau di sini, jangan tidur kemalaman. Ucapan Kang Dadan nampak sedikit aneh. Jangan tidur kemalaman? Lagi nakut-nakutin mungkin? Aku tidak memperdulikan perkataan Kang Dadan yang saat itu kembali ke dalam kamar. Sudah tengah malam aku masih terjaga di balkon. Sesekali memperhatikan keadaan luar rumah sakit. Gelap, sepi dan terdengar suara burung malam. Aku memutuskan kembali ke kamar. Jadi kamarnya disekat. Di samping masing-masing ranjang ada sofa kecil yang dapat digunakan oleh penjaga pasien untuk beristirahat. Malam itu aku benar-benar tidak ngantuk sama sekali. Jam setengah 2 pagi, aku mendengar pintu kamar sebelah kebuka. Seperti ada yang masuk. Mungkin ada pasien baru malam itu. Beberapa saat setelahnya, aku mendengar suara rintihan orang kesakitan. Sesekali minta tolong. Tolong saya, tolong. Terdengar lagi suara orang minta tolong. Aku penasaran dan memberanikan diri untuk melihat kamar sebelah. Lorong rumah sakit malam itu sepi, tidak ada aktivitas apapun. Hanya melihat satu kursi roda di samping kamar. Kakiku melangkah perlahan, pelan-pelan, sampai aku di depan pintu kamar sebelah. Aku coba melihat dari kaca kecil yang ada di pintu. Ternyata di sana ada satu orang pasien dan sedang ditemani oleh seseorang. Tapi ada yang berbeda. Orang yang menemani rambutnya panjang. Rambutnya panjang sebahu, tidak rapih, dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Aku tidak lama melihat kamar sebelah dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi saat aku berbalik dan melihat ke arah kursi roda yang awalnya ada di sebelah kamar, saat itu kursi berada beberapa meter dari posisi awal. Oke, di sini aku mulai panik. Soalnya saat aku melihat ke arah kamar sebelah, aku tidak mendengar suara kursi roda bergerak sama sekali. Langsung masuk ke kamar melewati kakek. Tapi saat aku lewat ke arah kasur kakek, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Loh, kok bisa kosong? Kakek dan kedua anaknya di mana ya? Oh, mungkin mereka sedang dipindahkan ke ruang ICU. Saat aku tadi cek kamar sebelah, mungkin saja. Soalnya kondisi si kakek sedikit mengkhawatirkan. Malam itu aku tidak terlalu memikirkannya dan mencoba memejamkan mata lalu tertidur. Keesokan harinya aku dibangunkan oleh suara alarm HP. Lalu cuci muka dan mandi.
Keadaan Dika pagi itu terlihat sedikit lebih membaik. Kami sudah bisa mengobrol sedikit-sedikit. Di tengah-tengah obrolan aku memutuskan untuk ke kantin membeli sarapan. Dan saat melihat ke ranjang kakek, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Si kakek dan kedua anaknya, apa masih di ruang ICU ya? Sebelumnya setelah pulang membeli sarapan dan kembali ke kamar, aku tidak melihat keberadaan kakek dan kedua anaknya. Mungkin masih di ruang ICU. Waktu itu aku ada kelas jam 1 siang dan mutusin buat ke kampus dulu, baru sorenya ke area rumah sakit lagi. Soalnya ada teman kosan juga yang mau menengokin si Dika. Setelah selesai kelas, aku ke kos membawa perlengkapan tambahan, termasuk perlengkapan si Dika, dan habis maghrib berangkat ke rumah sakit. Hari kedua, ketika aku masuk ke kamar, aku melihat kakek dan kedua anak-anaknya ada di situ. Kondisinya sama seperti kemarin, nampak sesak napas, dan kedua anaknya pun sama. Muka mereka masing-masing pucat. Aku langsung nyamperin si Dika, ngobrol-ngobrol, dan ada teman kos yang lain juga. Jam 9 atau jam 10 malam, teman kos izin pamit pulang, karena ia ada kelas pagi. Sementara aku lanjut nginep di rumah sakit nemenin si Dika. Seperti biasa, ketika semuanya sudah kondusif, aku ke balkon kamar menghirup udara Bandung yang segar. Lalu, Kang Dadan datang menghampiriku. Pakaiannya sama dengan kemarin. Ia kehabisan pakaian sepertinya, jadi nggak ganti baju. Tapi, anehnya ketika Kang Dadan datang, ia menyapaku sama seperti semalam. Menawariku rokok, kata-katanya sama persis, tidak ada yang berbeda. Aku tidak memperdulikannya dan kembali ngobrol dengan Kang Dadan. Anehnya lagi, obrolan kami itu sama seperti kemarin malam. Persis, tidak ada perbedaan. Aku sempat berpikir, apa mungkin saat itu aku sedang halu, kehilangan fokus, dan Kang Dadan pamit kembali ke kamar pun dengan bahasa yang sama. Jangan tidur terlalu malam di sini. Entah sebuah kebetulan atau bagaimana, aku sekali lagi tidak memperdulikan hal itu dan mencoba tidak terpengaruh dengan keadaan. Dalam artian, aku tetap berada di balkon menikmati pemandangan. Malam itu, aku sambil menikmati secangkir kopi hangat di balkon. Sekitar jam 11 atau 12 malam, dari kamar sebelah aku seperti mendengar suara seseorang. Apa mungkin suara seperti semalam? Suara orang kesakitan dan minta tolong. Aku mencoba memfokuskan pendengaran. Dari kamar sebelah, aku mendengar suara wanita. Ya, sebuah suara dari wanita di tengah malam. Suara wanita ini ngebuat bulu kuduk langsung berdiri. Seketika panik dan jujur ngerasa takut. Aku mencoba untuk menghilangkan rasa takut itu dan perlahan memfokuskan pendengaran kembali. Atau mungkin aku salah dengar. Beberapa saat terdengar kembali suara wanita. Aku tidak mau larut dalam ketakutan. Kemudian memutuskan untuk mendekati ke arah balkon kamar sebelah. Dengan rasa cemas dan tetap berhati-hati, aku melangkahkan kaki ini mendekati balkon kamar sebelah. Hanya berjarak 1-2 meter, aku dapat melihat kondisi kamar dari jendela. Kamar itu nampaknya kosong, tidak ada pasien yang rawat inap. Aku coba cek kembali, pintu kaca sedikit terbuka. Tirainya seolah bergerak karena tertiup angin. Nampak jelas tidak ada orang di sana. Syukurlah, tidak ada siapa-siapa di sana.
Mungkin tadi aku salah dengar, tapi ketika pandanganku mengarah kembali ke jendela itu, aku melihat sosok bayangan seperti wanita, tidak terlalu tinggi, berada di belakang tirai. Bayangan itu terlihat diam, tidak bergerak, hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Aku coba mendekati dan memfokuskan penglihatan, dan saat angin meniup tirai terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arahku. Wajahnya pucat, rambut putih terurai panjang, memakai kemben, dan kelopak mata hitam menatap tajam ke arahku. Aku benar-benar kaget, hampir saja kejengkang ke tepi pagar pembatas balkon. Aku langsung kembali ke kamar, tutup tirai dan kunci pintu. Malam itu di ruangan terasa beda. Aku tidak pernah setakut itu sebelumnya. Nafas gak beraturan, keringat dingin juga keluar. Aku berusaha mengontrol diri sendiri, mengatur nafas, dan berdoa. Beberapa saat setelahnya, aku ngerasa lebih baik dan dapat kembali berpikir dengan jernih. Terdengar kembali suara, minta tolong. Kalimat itu terdengar 3 kali berturut-turut. Pertanyaannya, dari mana dia tahu namaku? Dan sebenarnya dia itu siapa? Saat itu juga aku lari keluar dari kamar, menjauh sejauh-jauhnya. Aku mutusin untuk tidak tidur dan mendekati titik ramai. Mereka atau suster jaga melihatku dengan tatapan yang aneh. Aku tidak berkata banyak sambil memperhatikan keadaan sekitar. Tempat perawat jaga berada di pojok lorong rumah sakit dekat dengan lift. Saat itu aku merasa aman, jadi posisinya itu paling pojok. Kamar si Dika berada di sebelah kanan kamar, mungkin jaraknya 20 meter. Pandanganku tetap tertuju ke arah kanan, ke arah kamar sebelah yang tadi aku melihat ada nenek tua. Mbak, di kamar sebelah tiap malam juga aku sering mendengar suara aneh. Malah ngelihat nenek-nenek serem. Mukanya sangat serem di belakang tirai. Aku lanjut menanyakan hal kedua kepada Mbak Nawang. Mas Galih yakin di kamar sebelah itu nggak ada pasien, Mas? Kosong. Beberapa bulan yang lalu memang ada pasien yang rawat inap di situ, lalu meninggal. Selama sakit dijagain oleh ibunya yang sedang sepuh. Jadi, mengetahui anaknya meninggal, ibu itu langsung drop dan dirawat juga di kamar itu, dan kemudian meninggal. Malam itu, aku meminta kepada pihak rumah sakit untuk pindah kamar. Mbak Nawang membantuku mencarikannya dan akhirnya dapat satu kamar di lantai 2. Aku membereskan perlengkapan dan memberitahukan kepada Dika bahwa akan pindah kamar. Di kamar itu tidak melihat orang lain selain aku dan Dika. Kakek dan kedua anaknya tidak nampak terlihat di ranjang. Aku segera membereskan perlengkapan lalu pindah kamar. Perlengkapan sudah beres. Kami sudah bisa pindah kamar dan ketika aku menutup pintu kamar, aku melihat dari dalam jendela Kang Dadan tengah tersenyum ke arah kami. Tersenyum dengan wajah pucat dan lingkar mata hitam. Aku langsung meninggalkan kamar itu dan menuju ke lantai 2. Kamar di lantai 2 nampaknya biasa saja. Tidak terasa sesuatu yang aneh, hanya ada kami di sana. Aku tidak menceritakan ke si Dika tentang apa yang aku alami beberapa hari di rumah sakit ini. Sampai saat ini, ketika Dika sudah tiada atau meninggal dunia, ia tidak mengetahui kejadian ini. Oh iya, sehari setelah Dika meninggal, aku memimpikannya. Bertemu dengan dia, wajahnya tampak murung dan pucat. Aku menanyakan kenapa dan apa yang terjadi dengannya, tapi ia tidak menjawab pertanyaanku. Beberapa hari setelahnya,
Aku memimpikan dia kembali, terlihat sedikit ceria dan wajah yang tidak ditekuk. Semoga itu pertanda baik ya, dan semoga kamu tenang di alam sana.